jatuh. Hai Besti, apa kabar semuanya? Balik lagi di video aku. Semoga kalian selalu bahagia ya. Dan terima kasih udah mau ngeklik dan nonton video aku hari ini. Nah, untuk videoku hari ini tuh aktivitas hari Sabtu kemarin ya. Dan nanti aku mau ke ATM dulu. Setelah itu mau beli sarapan, telur, lanjut beres-beres rumah. Jadi Besti, tonton terus video aku sampai selesai ya. Semoga video aku yang seadanya ini bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya. Nah, ini kita udah sampai di ATM-nya. Lumayan jauh ya Besti ATM dari rumahku. Soalnya gerai ATM BCA tuh emang rada susah Besti di daerahku ini. Nah, Pak suami udah selesai ambil uangnya. Kita mau putar balik lanjut beli sarapan. Biasanya sih aku masak, cuma kata Pak suami udah lama gak makan nasi lengko. Jadi kita sarapannya beli nasi lengko aja. Ini tuh tempat langganan kami ya Besti. Karena saking udah sering banget beli di sini, begitu aku nyampe, si omnya langsung bilang, biasa kan teh, langsung hafal gitu. Nah ini aku udah selesai ya Besti belinya, cuma 2 bungkus aja. Ini cuma untuk anak-anak dan Pak suami ya, karena aku lagi males banget sarapan hari ini. Oke lanjut, kita menuju ke tempat ketiga ya Besti. Biasa aku mau beli stok yang selalu ada setiap hari. Apalagi kalau bukan si telur bulat, karena kakak Kiyomi picky eater banget ya makannya. Jadi telur tuh selalu sedia setiap hari ya Besti. Karena setiap makan dia pasti mintanya telur. Oh iya, di sini telur lagi 27.000 Besti. Daerah kalian berapa? Di sini tuh harga ayam aja lagi anjlok banget tahu. Yang biasanya sih kilo sampai 32, minggu-minggu ini tuh sekilo cuma 22.000, 23.000 sampai 25.000. Sebenarnya untung banget ya buat kita para ibu rumah tangga. Cuma ya sayang gitu yang jualannya terlalu murah. Kira-kira mereka dapat untung nggak ya? Balik lagi ke videonya. Ini aku udah sampai rumah ya, dan aku lagi suapin anak-anak sarapan. Singkat cerita, semuanya udah pada berangkat, tinggal aku sama anakku yang bungsu ya Besti. Dan ini aku abis mandiin doi, mau lanjut aku sisirin ya. Karena kakak Kiyomi lagi main ke omahnya, jadi tugasku sedikit ringan ya Besti, cuma ngurusin rumah sama si bungsu aja. Pokoknya setiap hari Sabtu itu kerjaanku ringan banget Besti. Soalnya kakak Kiyomi sekolahnya libur, jadi dia tuh minta jatah main ke omahnya di hari Sabtu. Karena setiap hari Sabtu itu sepupunya pada ngumpul di rumah mertua. Paling nanti malam aku jemput ketika Pak suami udah pulang kerja. Oke lanjut, ngurusin si bungsu udah selesai. Giliranku bertempur dengan pekerjaan rumah yang selalu diulang-ulang. Ini aku lagi lipetin selimut yang kemarin aku cuci ya Besti. Belum sempet aku masukin ke lemari, udah diberantakin lagi sama kakak Kiyomi. Dia tuh lagi seneng mainan boneka sambil dipakein kerudung lah, dipakein bajunya lah. Pokoknya berantakan banget kalau kakak Kiyomi udah main boneka tuh. Nah lihat bonekanya aja dipakein bajunya dia yang udah nggak muat. Katanya bonekanya kasihan kedinginan nggak pakai baju. Dan ini aku juga lagi lipetin kardigan aku yang kemarin ketinggalan lupa dilipet, dan aku biarin di kursi, lama-lama numpuk juga. Nah lanjut, aku lagi beresin bonekanya nih Besti. Alhamdulillah di bagian kursi ini udah mau selesai ya Besti. Aku mau lanjut bawa ke kamar karena lemarinya ada di kamar. Setelah itu aku mau beresin kasur depan ini ya Besti. Setiap selesai sholat subuh pasti aku sama Pak suami tiduran di sini. Makanya ada selimut sama bantal. Soalnya kalau pagi itu ya makin dingin gak sih? Jadi selimutan dulu setelah sholat subuh sampai langit rada terang. Tapi itu berlaku untuk weekend aja ya Bes. Karena kalau hari biasa mana bisa, pagi-pagi udah sibuk ngurusin yang sekolah sama yang kerja.
Belum lagi bikin sarapan, belum lagi cucian. Sudahlah, kalau hari biasa nggak ada yang namanya waktu senggang. Makanya setiap hari Sabtu itu aku berasa bisa napas lega besti, karena anakku main di rumah omahnya. Jadi aku bisa fokus beres-beres dan sesekali nyantai gitu ya, karena cuma ngurusin anak satu. Nah ini aku lagi dikebas-kebasin dulu ya besti. Setelah itu mau aku sapu pinggir-pinggirnya, karena ini tuh banyak remahan tembok dari plafon ya bes. Ya maklumlah rumah subsidi. Dan ini kasurnya mau aku angkat aja ya besti, karena kalau siang-siang kasurnya digelar itu rasanya sempit banget. Sekaligus kalau kasur diangkat itu ya bikin aku lebih produktif, karena nggak tergoda buat tiduran terus ya. Maklum kaum rebahan yang pengennya tuh leyeh-leyeh sampai lupa sama kerjaan, dan pada akhirnya bingung sendiri kerjaan rumah belum dikerjain. Maka dari itu, menghindari malas-malasan, aku selalu angkat kasur ini ya besti. Nah ini aku udah selesai mau lanjut ke kamar ya besti. Aku beres-beresnya siang banget nih, karena akunya lagi mens. Jadi tadi tuh bangun tidurnya agak kesiangan, yang biasanya bangun jam 4. Nah tadi tuh bangun jam 6 besti, malah keduluan sama pak suami bangunnya. Biasanya sih beresin kasur itu suka dibantu sama pak suami, cuma karena tadi pagi anak-anak juga bangunnya siang, jadi baru bisa diberesin pas mereka udah pada bangun dan udah pada beraktivitas di luar kamar ya besti. Ditambah perutnya udah pada keisi, jadi aku lebih tenang beres-beresnya ya. Kalau anak-anak udah keurus, tinggal aku fokus kerja beresin rumah biar anak-anak lebih nyaman. Dan alhamdulillahnya setiap aku beres-beres, anak-anak tuh bisa dikondisikan ya besti. Bahkan si sulung aku udah bisa bantuin aku. Jadi kakak Kiyomi tuh mengaplikasikan apa yang dia dapat di sekolah. Kata ibu gurunya, pagi-pagi beresin kasur ya, bantu mama. Bener dong, dia bantuin aku beresin kasur. Ya walaupun gak serapih yang aku beresin ya, tapi setidaknya udah ada kemajuan dari anakku, apalagi anakku perempuan ya. Tapi sebenarnya aku tuh paling gak suka ya setiap kerjaan yang biasa aku pegang dipegang orang lain ya. Contohnya kalau beresin kasur diberesin sama kakak Kiyomi. Sebenarnya tuh ini mah bikin kerja 2 kali. Cuma karena kakak Kiyomi makin besar ya, jadi aku sekaligus aja mengajarkan basic hidup ya besti, dimulai dari bersih-bersih rumah. Karena kan suatu saat nanti kakak Kiyomi pasti akan hidup jauh dari aku ya besti. Ya entah kuliahnya ngekos, entah kerjanya ngekos, setidaknya basic kehidupan itu dia udah bisa. Pada intinya aku jadiin kakak Kiyomi biar nggak males beres-beres ya besti. Nah lanjut, ini aku lagi nyapu. Aku pagi ini cuma nyapu aja ya besti, karena kemarin sore itu udah aku pel dan ini tuh lantainya masih bersih. Paling nanti sore aku lanjut ngepelnya ya. Apalagi kan anakku cuma ada adek aja. Biasanya kalau kakak nggak ada, rumah ini tuh masih bersih banget ya besti. Ya tahu sendirilah kalau ada anak 2, mereka tuh pada anteng mainan di rumah. Apalagi kalau bukan kotor-kotoran ya, entah main air, entah main tanah. Malah kadang mereka suka mainan bedak tabur. Ini aku sapunya ke belakang aja ya besti, biar nanti siangan aku beresin sampah-sampah di belakang. Harusnya sih bagian belakang itu buat dapur ya besti, cuma karena aku belum ada rezekinya, jadi belakang tuh masih kosong. Doain ya besti, semoga dalam waktu dekat aku bisa bangun dapur yang nyaman, biar aku bisa lebih rajin lagi masaknya. Dan aku udah selesai nih besti beres-beresnya. Makasih ya yang udah mau nonton video aku hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.